Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini sedikit saya akan berbicara tentang masalah bukan kebanyakan sih, ada kaum yang sering mengatakan bahwa kalau memang maulid itu adalah ajaran bagus, tentunya para sahabat dan Nabi sudah melakukannya sejak zaman dahulu. Sebenarnya perkataan ini adalah perkataan yang sudah pernah dikatakan oleh kaum kafir kepada orang Islam yang menolak terhadap Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu, mereka mengatakan ketika orang kafir tidak menerima kepada Al-Quran, itu sebenarnya hanyalah sebagai pembantahan karena mereka tidak ingin menerima Al-Quran. Law kana khairan ma sabaquna, kata mereka, kalau memang ajaran itu bagus, tentunya nenek moyang kami sudah melakukannya sejak zaman dahulu. Itu sebenarnya sama. Bagi orang-orang yang mengatakan demikian, berarti mereka yang pertama mengasumsikan bahwa acara maulid Nabi itu adalah wajib. Padahal itu tidak wajib. Kita melakukan boleh-boleh saja, tidak melakukan juga tidak masalah. Kalau mengatakan bahwa memang maulid Nabi itu adalah ajaran bagus, tentunya sejak zaman Nabi sudah melakukan. Itu berarti mereka menganggap bahwa kebaikan hanya ada pada di zaman Nabi. Jadi kebaikan hanya dibatasi sejak zaman Nabi. Ke belakang-belakang tidak boleh ada kebaikan lagi. Kan seperti itu. Kalau memang kebaikan itu hanya ada di zaman Nabi, tentunya tidak akan ada lagi kebaikan-kebaikan ke belakangnya. Contoh misalkan begini. Pada masa Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih berjamaah. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengatakan bahwa nikmatun contoh lagi. Di dalam Al-Quran, sejak zaman Nabi, Al-Quran itu cuma tulisan-tulisan saja. Tidak ada harakat, tidak ada titik. Jadi titik itu ada, itu sejak tahun 65. Siapakah yang menciptakan itu? Yang menciptakan itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali pada tahun 65. Sejak zaman Nabi tidak ada. Nah, kalau asumsi kebaikan itu memang membuat titik dan harakat itu memang baik, kenapa tidak dibuat pada zaman Nabi? Kan begitu pertanyaannya. Terus contoh lagi, di dalam memahami pembacaan Al-Quran tentunya kita membutuhkan yang namanya pelajaran tajwid. Kalau memang pelajaran tajwid itu bagus, kenapa tidak ada pada zaman Nabi? Kenapa tidak dilakukan pada zaman Nabi? Kita tahu bahwa tajwid itu ada sejak tahun 224. Jadi penciptanya adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi kalau memang penciptaan tajwid itu bagus, pembelajaran tajwid itu bagus, kenapa tidak dilakukan pada zaman Nabi? Kan lagi-lagi pertanyaannya seperti itu. Kalau memang kebaikan itu dibatasi hanya pada zaman Nabi, kan seperti itu. Jadi saya tidak paham dengan pemikiran mereka yang selalu mengatakan bahwa amalan yang diajarkan oleh kaum kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu disalahkan oleh mereka. Mereka selalu mengatakan bid'ah. Kan begitu. Kalau memang asumsi itu dipakai, maka asumsi itu hujjah itu sangat lemah sekali. Karena kebaikan hanya dibatasi pada zaman Nabi. Sebenarnya banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita kembangkan. Contoh saja begini. Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu ada sejak zaman Sayyidina Utsman. Kalau memang pembukuan Al-Quran itu bagus, kenapa tidak dilakukan pada zaman Nabi? Kenapa dilakukan pada zaman Sayyidina Utsman? Berarti Sayyidina Utsman di sini adalah melakukan salah satu
kebaikan yang tidak ada pada zaman Nabi. Berarti itu salah. Apakah benar kalian berani mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu adalah salah? Tidak seperti itu pemahamannya. Jadi kebaikan itu tidak hanya dibatasi pada zaman Nabi. Contoh saja sekarang. Sekarang dakwah sudah bisa melalui HP. Bisa di-share, bisa di-upload di YouTube, di Facebook, dan di media sosial lainnya. Apakah itu sebuah kebaikan yang tidak bisa kita lakukan? Karena pada zaman Nabi tidak ada hal semacam itu. Kan begitu. Kalau memang kebaikan itu hanya sebatas ada pada zaman Nabi. Jadi pemahaman itu sangat salah sekali, sangat keliru. Jadi bagi Anda yang sudah melakukan Maulid Nabi, terus sudah melakukan, toh isi dari kegiatan Maulid Nabi yang pertama adalah kita diajarkan untuk mengenal sejarah-sejarahnya Nabi. Jadi di situ adalah tuntunan untuk kita semakin cinta kepada Nabi. Apakah itu dilarang? Tidak. Biasanya kegiatan yang ada di Maulid Nabi yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Terus dilanjutkan dengan salat Nabi. Terus ditutup dengan doa. Kan begitu. Apakah itu salah? Apakah itu sesuatu yang tidak baik? Tidak, menurut saya itu adalah kebaikan yang terus berkembang. Tidak hanya kebaikan itu sebatas hanya ada pada zaman Nabi, terus kita tidak boleh membuat kebaikan-kebaikan yang baru. Kan begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.